Baik, perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Muhammad Salman Farisi, biasa juga dikenal dengan Abu Hafs. Ya, saya di sini sebagai pengajar di jilid pertama. Ya, di mana ya, metode Ar-Rasyidi ini perlu diketahui teman-teman adalah metode gabungan dari 200 kurang lebih 200 metode belajar bahasa Arab. Ya, yang mana digabungkan oleh guru kita yaitu Al-Ustadz Abu Harun Ar-Rasyid ya, selaku penemu metode Ar-Rasyid ini. Nah, sambil menunggu yang lain kita mulai ya. Kita mulai tipis-tipis, kita mulai masuk ke materinya. Di mana materi pertama ini atau pertemuan pertama ini kita akan mengenal tentang isim ya. Sebelumnya perlu diketahui teman-teman, kosakata dalam bahasa Arab itu dia ima isim, ima fiil atau huruf ya. Jadi kosakata dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari 3 tadi, isim, huruf dan fiil. Kita akan pelajari dulu isim ya. Kita akan pelajari dulu isim pada malam hari ini. Baik, teman-teman, apa itu isim? Maka isim itu teman-teman, kalau kita lihat dari terjemahan, isim itu adalah sesuatu yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia tidak berartian me atau ber. Ya. Dia tidak berartian me atau ber. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia ada kosakata memakan. Ya, ada kosakata memakan. Maka apa? Dalam bahasa Arab memakan itu bukan isim, ya. Dia bukan isim. Kemudian berjalan. Dalam Indonesia ada artian berjalan. Maka dalam bahasa Arab berjalan itu bukan isim. Jika dirubah ke dalam bahasa Arab ya, berjalan itu bukan isim. Lalu contoh dari isim apa? Ya semua kata selain yang berartian be atau ber. Atau kita simpulkan isim itu adalah selain kata kerja. Selain kata kerja. Ya, selain kata kerja itu seperti kata benda dan yang lainnya itu merupakan isim, ya, merupakan isim, ya. Baik, sebentar saya ingatkan dulu yang di grup ini supaya masuk. Nah, lalu bagaimana teman-teman ya apabila kita tidak tahu ya, tidak tahu artian dari isim itu, tidak tahu dari artian isim tersebut. Bagaimana cara mengetahuinya? Maka ada cara mengetahuinya. Dengan apa? Dengan melihat ciri-ciri isim. Ya. Ciri isim itu bisa kita lihat di sini ya. Lihat di kolom pertama atau di halaman pertama ini, di kolom pertama, ini merupakan ciri isim ya. Dia merupakan ciri isim. Ciri isim ada 9. Teman-teman, ciri isim yang pertama itu adalah berawalan alif lam ya. Berawalan alif lam. Ya. Teman-teman mungkin tidak asing dengan alif dan lam, di mana kalau ada kosakata dalam bahasa Arab ya, kemudian diawali dengan alif lam, maka dia sudah pasti isim, gitu ya, sudah pasti isim. Tapi sebelumnya perlu diketahui teman-teman, kelas kita itu kelas interaktif ya. Bagi yang memang sedang tidak mengobrol dengan temannya atau tidak ada acara keluarga di rumahnya, kemudian tidak juga sedang perjalanan, boleh silahkan diaktifkan mic-nya untuk kita interaktif ya. Karena nanti akan ada tanya jawab. Seperti sekarang. Ada yang bisa memberikan contoh ya, kata dalam bahasa Arab yang diawali alif lam, silahkan. Ada yang bisa memberikan contoh? Mana ini? Ada? Silahkan dibuka mic-nya. Ya. Kata dalam bahasa Arab yang berawalan alif lam. Ya, contohnya al-masjidu. Ya, misalkan al-masjidu atau yang kita sering baca dalam Al-Fatihah, alhamdu, ya. Maka alhamdu dia adalah isim. Kenapa? Dia berawalan alif lam. Ciri yang kedua, ya. Ciri yang kedua dari isim adalah sesuatu kata yang berakhiran tanwin. Oke, yang alif lam tadi disebut dengan al-ma'rifah. Yang ciri pertama tadi disebut dengan al-ma'rifah. Yang kedua ini namanya nakiroh, an-nakiroh, ya. An-nakiroh atau cirinya itu adalah dia berakhiran tanwin. Jadi kalau ada kosakata dalam bahasa Arab yang berakhiran tanwin, maka dia adalah isim. Ya, isim. Contohnya Muhammadun misalkan ya. Muhammadun. Dalam bahasa Arab Muhammadun itu pasti isim. Kenapa? Karena berakhiran tanwin. Karena berakhiran tanwin, ya. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa memberikan contoh yang berakhiran tanwin contohnya atau nakiroh? Silakan teman-teman. Oke, mungkin ini. Kitabun bagus. Ada lagi yang lainnya? Kitabun. Yang saya pegang ini qalamun. Ya dalam bahasa Arab pulpen itu qalamun. Qalamun berakhiran tanwin, maka qalamun adalah isim dalam bahasa Arab. Itu ciri yang kedua ya. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga
yaitu adalah dia berakhiran kasroh atau dikenal juga dengan majrur. Kasroh atau majrur. Kasroh atau majrur. Ya. Contoh dari kata yang berakhiran kasroh atau majrur adalah ketika kita baca alhamdulillahi. Kata Allahi di situ berakhiran majrur atau kasroh. Maka di sana Allahi itu merupakan isim. Kenapa? Karena ada cirinya. Apa cirinya? Yaitu berakhiran kasroh atau majrur. Berikutnya lagi. Ciri yang berikutnya adalah berawalan mamimu. Ya. Al-ma'rifah nakiroh. Kasroh majrur berawalan mamimu. Apa itu berawalan mamimu? Pokoknya setiap kata yang dimana diawali mamimu, umumnya dia adalah isim. Ya, contohnya, ada yang bisa memberikan contoh? Silakan. Yang berawalan mamimu. Kata dalam bahasa Arab yang berawalan mamimu, maka dia pasti isim. Ya, contohnya adalah tadi Muhammadun, Muhammadun, dia isim. Kemudian masjidun, yang setiap hari kita datangi 5 kali sehari, masjidun, berawalan ma. Maka dalam bahasa Arab masjidun adalah isim. Kenapa? Selain dia berakhiran tanwin, dia juga berawalan ma, mi, mu. Ya. Dan yang lainnya, muslimun. Ya. Kemudian kalau ada yang belajar bahasa Arab kemudian tahu arti dari penghapus mim sahatun misalkan ya, dia adalah juga isim. Kenapa? Karena berawalan mamimu. Baik, berikutnya. Ini kemana nih ya? Kok nggak pada on mic nih ya? Ciri berikutnya adalah ya, berawal mamimu diawali awamilul ismi. Diawali awamilul ismi. Apa itu awamilul ismi? Ya, kita belum pelajari awamil ismi, cuman mudahnya awamilul ismi ini adalah tanda dari kedatangan isim, ya. Tanda dari kedatangan isim. Kalau ada awamilul ismi, setelahnya pasti isim, ya. Setelahnya pasti isim. Tapi ini nanti kita pelajari ya. Diawali awamilul ismi. Kemudian isim alam, ya. Isim alam. Apa itu isim alam? Isim alam menunjukkan nama. Isim alam menunjukkan nama. Pokoknya setiap kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan nama dia adalah isim. Contohnya di sini Muhammadun. Muhammadun menunjukkan nama, maka Muhammadun adalah isim. Ya. Kemudian contohnya nama saya Salman, maka Salman adalah isim. Ya. Kemudian Fulan, ya nama misalkan ada nama orang yang Fulan, maka Fulan adalah isim. Kenapa? Karena dia adalah nama. Allah, Allah juga isim. Kenapa? Dia adalah nama Rabbul Izzah. Dia nama dari Allah. Taib. Kemudian ya, setelah cirinya adalah isim alam, berikutnya adalah isim fa'il. Isim fa'il berwazan fa'ilun. Kata yang berwazan fa'ilun. Wazan itu artinya bentuk ya atau takaran ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dalam bahasa Arab, kosakata dalam bahasa Arab, bentuknya tulisannya itu mirip seperti fa'ilun, artinya fathah kemudian alif. Contohnya di sini adalah alimun, rasyidun, ya. Kemudian ada lagi yang lain, qariun. Maka dia adalah isim. Kalau bentuknya apa? Aiu, ya. Qariun. Panjang dulu depannya, kemudian iu, ya. I baru u. Itu salah satu tanda dari isim ya, ciri dari isim yaitu berwazan fa'ilun, qariun, alimun, kemudian rasyidun. Banyak lagi, hamidun. Maka itu adalah isim. Isim apa namanya? Isim fa'il, berwazan fa'ilun. Berikutnya adalah kata idofah, kata majmuk. Ini belum kita pelajari. Ya, kata idofah, kata majmuk belum kita pelajari. Ini nih yang di ciri terakhir yang tidak ada di metode lain atau bahkan di luar tidak dikenal ya. Doi musyarraf. Kenapa? Karena ini singkatan doi musyarraf. Singkatan dari apa? Dari dhamir, istifham, mausul, isyarah, dzaraf. Doi musyarraf adalah singkatan dari dhamir, istifham, mausul, isyarah, dzaraf. Sehingga apa teman-teman? Kalau ada kosakata yang merupakan dhamir atau istifham atau mausul atau isyarah dan dzaraf, maka dia merupakan isim dalam bahasa Arab. Nah, mungkin kalau kita tadi ingat-ingat ciri-ciri isim itu ya, lumayan banyak ya, ada 9. Kalau kita ngingetnya satu persatu dengan monoton, ya maka lumayan memakan waktu. Maka di metode ini ada rumus-rumus teman-teman, ada sair-sair dalam menghafalkan ciri-cirinya. Seperti ciri isim ini bisa kita baca dengan syair. Seperti apa syairnya? Ya kita baca ya, dengarkan baik-baik. Teman-teman dengarkan dulu, nanti kita ada pengulangan untuk teman-teman ikuti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan ya. Ciri isim ada 9,
Al-ma'rifah dan nakirah. Kasrah majrur berawalan mamimu. Diawali awamilul ismi. Isim alam menunjukkan nama. Isim fa'il berwazan fa'ilun. Kata idhafah, kata majmuk. Dhaim mau syaraf, dhamir istifham mausul, isyarah dharaf. Taib. Sekali lagi ya, saya bacakan lagi ya, teman-teman ada yang baru masuk. Di sini kita sedang belajar tentang mengenal isim, ya. Isim itu saya ulangi, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, dia tidak berawalan me atau ber. Artinya dia bukan kata kerja. Ya tadi sudah dijelaskan, ini pengulangan ya. Dia tidak tidak merupakan kata kerja isim itu. Tetapi kalau kita tidak tahu artinya, kita bisa mengenal cirinya. Cirinya apa? Ini yang ada di halaman ke-1. Dan ini bisa dibaca dengan syair. Seperti apa syairnya? Silakan dengarkan dan boleh mengikuti bagi yang berkesempatan untuk mengaktifkan mic-nya ya. Bagi yang tidak boleh diikuti sambil on mic, sambil off mic boleh ya. Saya ulangi. Ciri isim ada 9. Al-ma'rifah dan nakirah. Kasrah majrur berawalan mamimu. Diawali awamilul ismi. Isim alam menunjukkan nama. Isim fa'il berwazan fa'ilun. Kata idhofah, kata majmuk. Dhaim mau syaraf, dhamir istifham mausul, isyarah dharaf. Taib. Daripada kita pusing, misalkan belum paham nih Ustadz. Nah, kita langsung praktekkan saja, coba ya. Kita praktekkan saja yang tadi kita jelaskan ya, supaya apa? Supaya lebih mengena. Kenapa? Karena sebagian pemahaman itu ada pada praktek. Tapi teman-teman, bukunya ada 2, bagi yang sudah datang bukunya, bagi yang belum silahkan tunggu dulu. Kalau masih belum datang juga beberapa hari ke depan bisa hubungi lewat Japri ya. Silakan bukunya, yang besar tadi fokus di halaman 1, yang kecil di halaman 21 kalau tidak salah. Antara 15 atau 21 ya. Silakan dibuka di bagian latihan ayat pertama dulu atau dari basmalah dulu. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, lihat di sini. Boleh lihat di layar ya. Di sini ada Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan analisa apakah Bismillahirrahmanirrahim di sini ada isim atau tidak. Ya. Pertama, bi dulu nih. Bismi ini diambil dari kata bi dan ismi. Bi dan ismi. Pertama bi dulu. Bi isim atau bukan, teman-teman? Akan dijawab. Aktifkan suaranya. Karena kita harus interaktif nih. Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Tidak ada cirinya. Memang apa ciri isim? Ciri isim ada 9. Kita baca dulu 1, 2, 3. Ciri isim ada 9. Al-ma'rifah dan nakirah. Kasrah majrur berawalan mamimu. Diawali awamilul ismi. Isim alam menunjukkan nama. Isim fa'il berwazan fa'ilun. Kata idhafah, kata majmuk. Dhaim mau syaraf, dhamir istifham mausul, isyarah dharaf. Taib. Ustaz, di sini ada kasrah majrur, dia kasrah. Tapi teman-teman di sini kasrohnya dia bukan di akhir. Yang menjadi ciri isim apabila kasrohnya di mana? Di akhir. Di sini kasrohnya di depan atau di akhir? Di depan. Di depan ya, maka dia bukan menjadi ciri isim. Ya, maka apa artinya bi? Dengan. Silahkan diartikan di bukunya ya. Dengan, seperti ini aja. Ya, miring ke atas ya. Kenapa harus miring? Supaya tidak memakan tempat yang lainnya. Supaya tidak bergabung-gabung ya. Ismi. Kata ismi nih. Ismi. Dia isim atau yang lain? Silahkan. Isim. Isim. Apa ciri isimnya kalau dia isim? Akhiran kasroh. Mana ini yang lain ya? Belum pada on nih mic-nya nih. Nah, kasroh majrur ya. Dia berakhiran kasroh atau majrur. Ya, dia berakhiran kasroh atau majrur. Ada ciri lain? Tidak ya, belum ada ya. Taib. Ismi. Apa artinya ismi? Nama. Nama ya, bagus. Silahkan diartikan miring ke atas. Nama misalkan gitu ya. Saya tidak artikan di sini supaya clean ya, supaya bersih di layarnya. Enak dilihat. Lanjut, kata berikutnya ada Allahi. Ada Allahi. Ya.
Allahi di sini isim atau yang lain? Silakan teman-teman nih yang belum on mic-nya nih, aktifkan mic-nya silakan. Isim. 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 Apa ciri isimnya? Menunjukkan Berakhir nama. kasroh. Juga. Berakhir kasrah kemudian Berawalan Menunjukkan al. nama. berawalan al atau disebut apa? Ma'rifah. Nah, kita baca lagi. Ciri Al-Ma'rifah. isim ada 9 al-ma'rifah. Al-ma'rifah ya, kemudian nakirah kasrah majrur. Di sini cirinya ada berapa berarti? 3. Ada berapa cirinya? 3. Pertama alif lam, kedua berakhir kasrah majrur. Satu lagi apa? Menunjukkan nama. Isim alam menunjukkan nama. Dia isim alam ya, menunjukkan nama. Nama siapa? Nama Allah. Rabbul Izzah ya, nama Allah. Tapi berarti silahkan diartikan Allah. Bagus. Ar-Rahmani, lanjut ke Ar-Rahmani nih, ya. Isim atau yang lain? Isim. Isim. Kalau isim kita baca lagi sekali lagi ya, syairnya 1 2 3. Ciri isim ada 9, al-ma'rifah dan nakirah. Kasrah majrur berawalan mamimu di awali awamilul ismi. Isim alam menunjukkan nama. Isim fa'il berwazan fa'ilun. Kata idhofah, kata majmuk. Dhaimau syaraf. Dhamir istifham mausul isyarah dzaraf. Thayyib. Itu ya. Jadi dia cirinya apa nih Ar-Rahmani? Silahkan. Berawalan alif lam. Berawalan alif lam atau disebut apa berawalan alif lam? Ma'rifah. Al-ma'rifah. Kemudian apalagi cirinya? Berakhiran kasroh. Berakhiran kasrah atau Atau majrur majrur. ya? Atau majrur. Sebentar ada pemberitahuan rapat. Baik. Ada pemberitahuan ya. Oke, Ar-Rahimi. Ar-Rahimi, silakan Ar-Rahimi. Dia isim atau yang lain? Isim. Isim. Apa ciri isimnya? Al-Ma'rifah. 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 Bagus. Al-Ma'rifah. Baik. Al-Ma'rifah. Kemudian apa lagi? Majrur. Majrur atau kasroh ya. Ar-Rahimi tadi belum diartikan apa nih? Ar-Rahman, Ar-Rahimi. Ar-Rahman apa artinya Ar-Rahman? Ngasih. Ya, Ar-Rahman pengasih. Kemudian Ar-Rahim Nyayang. penyayang. Ar-Rahim penyayang. Tapi bagus barakallahu fik. Sehingga apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Ini sudah kita hafal ya, insyaallah artinya ya. Tapi teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya yaitu adalah mengenal dhamir ya. Dhamir itu teman-teman ada 2. Ada dhamir kanan, ada dhamir kiri. Sekali lagi, ada dhamir kanan, ada dhamir kiri. Dhamir kanan hanya 1 baris, dhamir kiri ada 2 nih. Ada yang sebelum garis miring, ada yang setelah garis miring. Ya. Meskipun mereka itu berbeda, kanan dan kiri, kemudian setelah garis miring dan sebelum garis miring, tapi kalau mereka selama sebaris ini, mereka satu arti. Ini yang kedua pun satu arti. Dan dhamir itu ada 14. Dhamir ada 14. Dhamir ada 14 teman-teman. Dan 14 nomor ini ada kodenya, ada isyaratnya yang bisa kita kuasai. Seperti apa? Lihat semuanya ke kamera ya, mungkin sambil bisa mengikuti juga tangannya. Ya. Kita akan dengan angkanya dulu. Lihat, angka 1 atau dhamir pertama seperti ini gerakannya. Dhamir kedua seperti ini, dhamir ketiga seperti ini. Jadi 1, 2, 3. Dhamir 4 pindah ke tangan kiri. 4, 5 seperti ini, 6 seperti ini. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 pindah lagi ke tangan kanan, menunjuk. 1, ya tangannya 1. Kemudian 8, 9. Sama 3 kali. 10 ganti tangan kiri, 11, 12. Ya. Jadi 12 tangan 11 tangannya 2, 12 tangannya 3. Kemudian 13 dengan 2 jari telunjuk menunjuk diri pribadi, diri sendiri. Kemudian 14 terakhir dengan jari banyak. Ya. Jadi begini 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan itu semua ada artinya. Perhatikan ya, artinya atau maknanya, penjelasannya. Pertama, ya, kalau sebelah kanan itu mewakili laki-laki, ya, sebelah kanan mewakili laki-laki, sebelah kiri mewakili perempuan. Ya. Kemudian kalau kita menunjuk ke atas, kita sedang membicarakan orang lain, orang yang tidak ada. Ya, sedang membicarakan orang lain, orang yang tidak ada. Sehingga apa? Artinya itu dia berdua dan mereka ya. Dia berdua dan mereka. Sebentar ada yang masuk. Ya. Ada yang baru masuk. Dia berdua mereka. Sama ini juga dia berdua mereka. Cuman bedanya ini laki-laki, ini perempuan. Kemudian kalau tangannya menunjuk ke depan, ini adalah lawan bicara. Lawan bicara itu kata gantinya adalah kamu berdua dan kalian. Ini pun sama. Ya, kamu berdua dan kalian. Cuman bedanya ini laki-laki, ini perempuan. Kemudian kalau menunjuk diri pribadi, saya dan ini mereka. Ini kami. Ya, kami. Sehingga apa? Di sini artinya ya, dia seorang laki-laki, dia berdua laki-laki, mereka laki-laki. Dia seorang perempuan, dia berdua perempuan, mereka perempuan. Kalau menunjuk kamu laki-laki, kamu berdua laki-laki, kalian laki-laki. Kamu seorang perempuan, kalian berdua perempuan, kalian banyak perempuan. Saya laki-laki atau perempuan, nahnu, kami, laki-laki atau perempuan. Jadi gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sekarang kita baca domirnya. Ya, kita baca domirnya pakai gerakan tangan juga. Contohnya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu domir kanan. Domir kiri juga bisa. Seperti apa? Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, iya, nina. Itu dibacanya iya, nina ya, yang ini ya. Nah, iya, nina. Baik. Silahkan dilihat bukunya ya, karena di layar ini saya sambil gerak tangan, sambil gerakin layar, main repot ya. Kemudian yang setelah garis miring nih, hi, hima, him, ha, hima, hinna, ka, kuma, kum. Selebihnya sama, ki, kuma, kunna, iya, nina. Baik. Sehingga kalau kita artikan lagi, dhamir itu adalah kata ganti ya teman-teman ya, kata ganti orang ataupun benda bisa ya. Ini menjadi kata ganti. Huwa itu berarti kata ganti untuk apa? Untuk seorang laki-laki yang tidak ada atau disebut dengan dia. Ya. Coba sekarang bareng-bareng teman-teman kita baca dhamir kanan dulu. 1, 2, 3 silakan diaktifkan. Huwa, huma, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Masuk dhamir kiri. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, iya, nina. Lanjut ke dhamir berikutnya. Dhamir kiri setelah garis. Hi, hima, him, ha, hima, hinna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, iya, nina. Nah, ini bacanya yi, ya, nina. Ini kenapa ya ada itu? Nah, yi, ya, nina gitu ya. Daripada kita bingung, kita praktek lagi nih langsung ke ayat ke-1 dan ke-2. Karena kita setiap pertemuan kita langsung praktekkan 2 ayat ya. Sehingga dalam 10 pertemuan itu kita selesaikan insyaallah 20 ayat lebih ya. 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebentar cek dulu ada yang masuk lagi. Nah, tidak ada ya, aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Taib, alif lam mim di sini bukan isim ya, walaupun di sini ada alif lam, di sini bukan isim ya. Kenapa? Karena alif lam mim ini kalau kita pelajari dia adalah huruful muqatta'ah,
huruf-huruf yang terpotong yang tidak ada artinya. Sementara kalau isim itu dia harus ada artinya sebetulnya ya. Alif lam mim ini dia tidak ada artinya. Kita lewat, tetapi alif lam mim ini pernah ya menjadi pembicaraan Rasul tentang orang yang membaca Al-Qur'an itu mendapatkan pahala ya, satu kebaikan tapi dibalas dengan 10 kebaikan. Setiap hurufnya, man yaqra harfan bi kitabillah, kata Rasul, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan kebaikan, di mana kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan lagi. Dan alif lam mim di sini bukan satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Sehingga dari alif lam mim kita sudah membaca berapa kebaikan, mendapatkan berapa kebaikan? 3 dikali 10, yaitu 30. Ya, kita lanjut. Sehingga apa teman-teman? Apa yang kita lakukan di malam hari ini, selain kita mendapatkan pelajaran bahasa Arab, insya Allah juga kita mendapatkan pahala yang melimpah. Dari mana? Dari pembacaan Al-Quran. Lanjut ya, kata dzalika nih, silakan teman-teman. Dzalika, dia isim atau yang lain nih kira-kira teman-teman? Yang lain, Ustaz. Yang lain ya. Kenapa kita sebut yang lain? Karena kita belum pelajari. Kita belum tahu dia isim atau bukan. Kemudian dia tidak ada ciri isim. Emang ciri isim itu apa saja? Al-ma'rifah dan nakirah. Kasrah majrur berawalan mamimu. Diawali awamilul ismi. Isim alam menunjukkan nama. Itu tidak ada semuanya ya. Belum ada kita pelajari. Ya. Pertama, ya betul ya. Cuman kita belum pelajari ya. Belum kita kenal isyarat itu apa saja. Kenapa masih kita sebut yang lain? Karena teman-teman ada yang belum sama sekali mengetahui bahasa Arab, sehingga kita sebut dulu yang lain ya. Sabar-sabar dulu bagi yang sudah belajar ya. Emang di sini termasuk dia isyarah ya. Cuman kita belum pelajari isyarah itu ada apa saja. Apakah dzalika saja atau yang lain juga gitu ya. Jadi saat ini kita belum katakan isim, kenapa? Belum kita pelajari. Artinya apa dzalika? Itu Itu ya, dzalika itu. Silahkan diartikan